Perkenalkan, nama saya Siska Elizabeth Manurung dengan NPM 19010100202 dari Prodi PGSD dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di kelas tinggi. Puisi. Metode cooperative learning. Saya menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Alasan menggunakan metode cooperative learning adalah untuk menekankan siswa dalam hal mengajar pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja dengan kata pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok, yaitu dengan metode ini siswa kita membuat berkelompok agar mereka lebih mudah membuat puisi. Menggunakan media gambar. Saya memilih menggunakan media gambar karena agar para siswa muda berimajinasi pada gambar tersebut yang diberikan oleh guru dan para siswa menuangkan seluruh imajinasi yang mereka pikirkan dan mereka tuangkan dalam pembuatan puisi mereka masing-masing. Pendekatan kontekstual. Alasan saya menggunakan pendekatan kontekstual adalah siswa mengaitkan pada materi yang situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengertian puisi. Puisi adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga dikenal sebagai seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasa yang indah. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Yang kedua, baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, setiap baris terakhir berbunyi kata vokal terkandung berupa huruf konsonan. Yang keempat, setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur. Jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif adalah mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam berbagai macam, yaitu balada dan romansa. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah jenis puisi yang terbagi dalam beberapa macam, yaitu olegi, ode, dan serenada. Yang ketiga, deskriptif adalah penyair yang bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Unsur-unsur puisi. Yang pertama yaitu majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi menyimak atau pembacanya. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Sebelumnya, irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Yang ketiga, kata-kata berlambang. Yang keempat, pengijimanasian dalam puisi. Imajinasi dalam puisi. Contoh puisi Aku yang diciptakan oleh Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tidak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang.
Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari-lari. Hingga hilang pedih, perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itulah contoh puisi dari aku yang diciptakan oleh Chairil Anwar. Cara membuat puisi. Yang pertama, menentukan tema, menentukan diksi, pemilihan majas. Yang keempat, memiliki kemampuan imajinasi. Cerpen. Metode pembelajaran yang saya pilih adalah metode pembelajaran discovery. Alasan saya adalah mengambil metode ini untuk melibatkan partisipasi aktif dan mandiri para peserta didik, dan guru hanya berperan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan media visual, alasannya menggunakan media visual yaitu peserta didik bisa mencari langsung narasumber yang ingin diceritakan atau tokohnya yang ingin diceritakan. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik. Alasannya, siswa dapat mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosialisasi, dan mengomunikasikan tentang narasumber yang ingin diceritakan. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata, dan ceritanya singkat dan pendek, yang makanya disebut dengan cerita pendek atau cerpen. Struktur cerpen. Yang pertama, abstrak, yaitu abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Yang kedua, orientasi, yaitu menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi, yaitu menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal pada suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang keempat, evaluasi, yaitu terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, yaitu resolusi, bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Itu sebagai solusi dari akhir cerita. Jenis-jenis cerpen. Cerpen terbagi dalam 3 jenis, yakni cerpen pendek, cerpen sedang, cerpen panjang. Cerpen yang pendek adalah cerpen yang panjangnya berkisar antara 500 sampai 700 kata. Cerpen sedang, cerpen panjangnya yang berkisar antara 750 sampai 1000 kata. Cerpen panjang yang cerpen panjangnya berkisar 1000-an kata. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat, makanya dikatakan cerita pendek. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi,
Kita harus membuat cerpen itu secara singkat, padat, dan jelas agar dapat dimengerti oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Tidak boleh ada dua cerita di dalam cerpen itu, karena ciri-ciri cerpen itu ya harus memiliki cerita yang tunggal, harus memiliki satu cerita pada peristiwa, satu peristiwa. Yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dari kehidupan sehari-hari. Nah, kita biasanya cerpen itu dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu jarang. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang kesembilan, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah cerpen tersebut. Cara menulis cerpen, yang pertama kita harus mencari ide. Yang kedua, menulis dengan gaya sendiri, tidak ikut-ikutan kepada membuat cerpen yang lain-lain. Harus gaya kita sendiri bagaimana kita membuat cerpen. Yang ketiga, menentukan tema. Kita tentukan tema cerpen apa yang kita buat. Yang keempat, membuat alur atau plot. Yang kelima, tentukan penokohan. Yang keenam, menentukan latar atau tempat. Yang ketujuh, membuat sudut pandang. Fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Nah, kita membuat cerpen itu harus menarik. Makanya kita harus berimajinasi yang sangat tinggi pada saat membuat cerpen. Tidak boleh asal-asalan. Dan membuat cerpen itu secara singkat dan padat dan membuat pesan moral yang bermakna bagi pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pembelajaran atau pelajaran pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Nah, selesai para pembaca itu membaca cerpen yang kita buat atau yang dibacanya, kita harus memberikan kesan atau pesan moral yang harus dicontoh tadi. Harus menggunakan pesan yang sangat baik dan memberikan pesan-pesan yang harus dicontoh bagi masyarakat luar sana. Yang keempat, pesan moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh oleh pembaca. Yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh yang baik bagi pembaca. Unsur intrinsik cerpen, yang pertama ada tema, yang kedua alur dan atau plot, yang ketiga setting, yang keempat tokoh, yang kelima watak, dan yang keenam sudut pandang, yang ketujuh adalah amanat. Amanat apa yang akan kita sampaikan kepada para pembaca. Unsur intrinsik cerpen. Terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Biasanya, tapi kebanyakan
mereka ambil dari cerita si pengarang pada kehidupannya sehari-hari. Namun tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Sebagian, tapi lebih banyak pengarang yang menceritakan kehidupannya. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya juga. Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Jadi, pada cerpen tersebut terdapat tentang riwayat hidup atau biodata dan pengalaman pada cerpen tersebut agar ceritanya lebih memuaskan dan lebih pembaca agar dapat mengetahuinya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Yang kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita. Jadi, dalam cerpen tersebut tidak semua cerita itu senang. Tergantung pengarang yang membuat cerita tersebut. Apakah dia sedang senang membuat cerita itu atau sedih ataupun lagi marah. Itu mempengaruhi cerpen si pengarang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.